Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu lah kebutuhan bagi setiap jiwa kami. Karena itu kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, dan segenap hati kami tertuju kepadamu, supaya setiap perkataan yang kami dengar menjadi berkat bagi kami, tersimpan di dalam hati kami dan menjadi iman yang dapat mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan, karena lewat firman-Mu lah Engkau dapat dikenal oleh setiap manusia. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 27 sampai 32. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kaum pria baca ayat ganjil, kaum wanita baca ayat genap. Kita akan bergantian. Mulai dari kaum pria membaca ayat ganjil. 2, 3, ya. Kaum pria belum dapat. Lukas 5 ayat 27. Semua kaum pria ya, termasuk pemuda. Mulai dari ayat 27. 1, 2, 3, ya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata padanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar kemudian di dalam rumah. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain duduk makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan mereka yang akan membunuh bagi, tetapi orang yang salah. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tema khotbah kita hari ini, dibenci oleh manusia, tetapi dikasihi oleh Allah. Siapa di antara kita yang merasa bahwa kita dibenci? Siapa yang menganggap bahwa dirinya dibenci oleh orang lain? Pada zaman ketika Yesus ada di bumi ini, banyak juga golongan yang menganggap bahwa dia lebih benar, dia lebih baik. Lalu ada golongan yang dianggap itu orang paling berdosa. Sehingga orang yang dianggap paling berdosa ini dibenci. Dibenci oleh orang yang menganggap diri benar, dianggap dirinya saleh. Dia menganggap dia paling beribadah. Sedangkan orang lain itu adalah orang berdosa. Salah satu golongan yang dianggap paling berdosa adalah pemungut cukai. Pemungut cukai biasanya banyak yang membenci dia, karena pekerjaannya itu membuat orang susah. Karena tagihan-tagihan yang dia minta itu lebih dari seharusnya. Jadi pemungut cukai adalah golongan yang dibenci oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Karena golongan orang Farisi ini adalah orang yang rajin beribadah, orang yang tahu banyak firman. Sedangkan pemungut cukai adalah golongan yang berdosa. Jadi mungkin saudara juga sekarang merasa, oh aku paling berdosa.
aku golongan yang berdosa, orang lain itu yang benar, dia lebih saleh. Atau sebaliknya, aku golongan orang benar, orang itu yang salah, orang itu yang berdosa. Bisa dua hal ini. Nah, golongan yang manakah kita? Saudara golongan mana? Benar atau yang salah? Menilai orang lain golongan manakah saudara? Kalau kita melihat dari ayat ini ada dua golongan, satu golongan Farisi ahli Taurat, satu golongan pemungut cukai. Tapi kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus memperhatikan golongan yang mana. Dari setiap Alkitab, nas yang kita baca, maka Tuhan Yesus selalu memperhatikan golongan yang dianggap berdosa. Jarang dia memperhatikan golongan orang yang merasa diri benar, tetapi dia memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersalah, menganggap dirinya berdosa, menganggap dirinya tidak layak. Tapi orang yang merasa dirinya benar jarang dijumpai oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, coba selidiki hati, selidiki diri, selidiki pikiran. Golongan manakah kita merasa diri kita? Selama kita menganggap diri kita golongan orang benar, orang yang saleh lebih daripada orang lain, maka Tuhan tidak akan jumpai. Tuhan Yesus menjumpai golongan orang berdosa yang sadar berdosa. Lalu kita bertanya, adakah golongan orang benar di bumi? Adakah manusia yang benar? Kalau Roma pasal 3 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Itu Roma 3 ayat 10. Tak satu pun yang benar di hadapan Allah. Lalu mengapa ada golongan yang benar? Karena mereka menganggap dirinya benar. Tapi sebenarnya tidak ada yang benar. Di hadapan Allah manusia tidak ada satu pun yang benar. Semua berdosa. Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti satu pun tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Namun mengapa ada golongan kedua ini? Karena mereka oleh kerajinannya, oleh karena dia terus beribadah, dia tahu banyak firman, menganggap dia lebih benar, menganggap dirinya lebih suci. Padahal tahu banyak firman gak jaminan benar. Kalau tidak jadi, orang Farisi, ahli Taurat, dia hafal semua hukum Taurat, dia tahu semua isinya, lalu dia tuntut orang lain untuk melakukannya, tapi dirinya sendiri tidak mampu melakukannya. Ini ahli Taurat. Ahli Taurat hanya ilmunya banyak, dia banyak tahu firman, tetapi tidak hidup di dalamnya. Namun dia anggap dirinya benar, dirinya saleh karena pengetahuannya. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana orang yang berdosa ini, pemungut cukai yang dihindari oleh mereka. Mereka tidak suka bergaul dengan pemungut cukai. Mereka tidak senang karena mereka merasa beda. Ya, statusnya beda. Kita orang rohani, mereka orang berdosa. Namun Allah yang suci dari surga, Tuhan Yesus datang ke bumi mencari siapa? Siapa yang dicari dari kedua golongan ini? Ayat 27 kita perhatikan. Mari kita perhatikan ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Orang Farisi ahli Taurat merasa ini orang paling berdosa, tidak layak.
datang dari sorga, yang suci tanpa dosa, malah menjumpai orang berdosa. Dia menjumpai Lewi, Lewi pemungut cukai. Dia menjumpainya bukan di bait Allah, bukan di bait suci, bukan di gereja, tetapi di rumah cukai, saudara. Tuhan Yesus menjumpai Lewi di rumah cukai. Sedang ngapain? Sedang memungut cukai. Itu artinya sedang bekerja, sedang berbuat dosa. Kalau dia memungut lebih dari seharusnya, ini kan berdosa. Lewi sedang berbuat dosa, Tuhan jumpai. Jadi kalau ada orang menganggap, oh aku akan baik dulu, aku rajin dulu, aku hafal dulu banyak firman, baru Tuhan jumpai. Bukan seperti itu. Lewi belum banyak tahu firman. Lewi masih hidup di dalam dosanya. Dia masih rumah cukai yang dibenci oleh orang Farisi, dibenci oleh ahli Taurat. Dia masih bekerja, dia masih melakukan dosanya, dia hidup di dalam dosanya. Tapi justru saat dia berbuat dosa, Tuhan datang. Jadi jangan tunggu saudara baik dulu. Kalau saudara tunggu baik dulu, aku baik dululah supaya nanti Tuhan menjumpai aku. Sampai dunia kiamat saudara tidak akan pernah baik. Selama ada dosa di dalam hati kita, tidak akan ada manusia yang menjadi baik. Karena dosa akan bekerja, membuahkan dosa. Dosa menghasilkan dosa. Benih dosa yang ada di dalam akan menghasilkan dosa keluar, kejahatan. Maka bagaimana supaya seseorang yang berbuat dosa bisa diubahkan kehidupannya? Harus ganti benih. Benih ilahi, benih kekekalan diganti ya dengan benih dosa tadi. Benih dosa keluar, benih yang kekal masuk, barulah keluar kebenaran. Berarti manusia tanpa kekekalan, tanpa Allah di dalam dirinya, tidak akan pernah menjadi benar. Tak seorang pun yang benar di hadapan Allah, maka yang benar datang ke dunia, yang saleh datang ke dunia, yang suci datang ke dunia, menjumpai orang berdosa. Tujuannya apa? Supaya orang berdosa ini mengganti benih dosa yang ada di dalam hati kita dengan kehadiran Allah. Allah hadir, barulah kebenaran keluar. Dosa di dalam, keluar dosa. Dosa di dalam, keluar kejahatan. Jadi di dalam diri manusia, sejak dia lahir ke dunia ini, benih itu sudah ada. Maka kita melihat anak-anak tanpa diajari, tanpa dilihat orang tuanya melakukan. Kenapa dia pintar berbuat jahat? Mengapa dia bisa melakukan itu semua? Padahal kita nggak pernah mengajar dia, karena benih itu sudah ada. Benih dosa menghasilkan dosa. Semakin lama semakin banyak. Sama seperti tanaman, kalau ada tunasnya, semakin lama semakin banyak tunasnya, ya. Semakin lama semakin merambat. Nah, benih dosa yang ada di dalam hati manusia juga demikian. Semakin lama orang hidup, semakin merambatlah dosanya, merambat kejahatannya, kalau tidak diganti benihnya. Maka untuk itulah Yesus datang. Tuhan Yesus datang dari sorga untuk menjumpai orang berdosa supaya ganti benih di dalam hati. Tanpa diganti benihnya, dia tidak akan pernah bisa berubah.
mampu merubah dirinya. Jadi jangan coba-coba merubah dengan cara sendiri, usaha sendiri, ya, gak akan pernah bisa. Maka semua manusia membutuhkan kehadiran Allah yang kekal di dalam diri kita. Pribadi lepas pribadi. Dengan hadirnya Allah, maka benih di dalam diri kita diganti. Orang yang sudah ganti benih, maka yang tumbuh juga ganti. Tadi dosa, tumbuh kejahatan. Allah hadir, tumbuh kebenaran. Ini tidak bisa dibohongi. Apa isinya, itu keluar. Kalau saudara makan jengkol, ketika bernapas bau jengkol. Kalau saudara makan durian, ketika bernapas bau durian. Kalau saudara makan belacan, ketika bernapas bau belacan. Gak mungkin ketika kita makan sambal belacan bau durian. Gak mungkin. Gak ganti dia. Apa isinya, itu keluar. Dosa isinya, dosa keluar. Walaupun banyak tahu firman, walaupun firman Tuhan dihafal, kalau isinya belum ganti, maka saudara tidak akan berubah. Jadi pengetahuan tidak bisa merubah manusia. Iman yang bisa merubah. Iman yang mampu merubah manusia dari kejahatan. Maka tujuan Yesus datang tadi, aku datang bukan untuk orang yang benar. Maksudnya apa? Orang yang merasa diri benar. Kalau nggak ada yang benar. Tidak ada satu pun yang benar. Lalu mengapa Tuhan katakan, aku datang bukan untuk orang yang benar? Maksudnya orang yang menganggap dirinya benar. Jadi siapa di antara kita yang masih menganggap diri kita benar, berarti Tuhan Yesus bukan untuk saudara. Maka saudara nggak dijumpai-jumpai. Karena kedatangannya bukan untuk orang yang merasa diri benar. Untuk orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang bisa mengubah orang berdosa menjadi bertobat, berbalik dari dosanya kepada kebenaran. Tanpa hadirnya Yesus, tidak ada satu manusia pun yang mampu. Karena itu Tuhan Yesus sengaja menjumpai orang yang dibenci, orang yang dianggap najis, yang dianggap paling berdosa. Sengaja Tuhan jumpai supaya membuka mata orang Farisi, membuka mata ahli-ahli Taurat yang tadinya beranggapan dirinya benar. Lalu Tuhan Yesus yang paling benar, yang paling suci, mau menjumpai yang dianggap paling berdosa. Ini supaya menyadarkan orang yang merasa diri benar, bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk orang-orang yang sadar berdosa. Lewi ini mungkin sudah lama dia sadar, tapi dia tidak mampu keluar. Dia mungkin sudah berat dalam pekerjaannya. Dia sudah mungkin tertekan oleh karena banyak yang benci kepadanya. Tapi dia tidak mampu keluar. Dia tidak bisa. Untuk itulah Tuhan tahu pergumulannya. Tuhan tahu persoalannya. Maka Tuhan jumpai dia ketika dia masih di rumah cukai. Nah saudara-saudara, jangan tunggu saudara baik dulu baru terima Yesus. Takkan pernah. Kehadiran Yesuslah yang mampu merubah hidup saudara. Bukan kita yang merubah. Kalau bisa pun kita merubah diri kita. Untuk apa Yesus datang? Buat apa dia menderita? Untuk apa dia harus mati? Kalau memang manusia bisa merubah dirinya sendiri, kalau memang bisa kita berbuat baik, buat apa dia datang? Justru karena kita tidak mampu. Kita semua sudah tertanam di dalam kuasa dosa, dikuasai dosa. Maka hanya dia jawaban yang bisa melepaskan kita dari kuasa
kuasa dosa. Tanpa kehadiran Tuhan, tak ada manusia yang bisa lepas. Berarti kalau demikian saudara, betapa pentingnya bagi kita kehadiran Yesus. Betapa perlunya manusia kehadiran Yesus. Mengapa kita menganggap selama ini belum butuh? Mengapa kita menganggap kurang penting, lebih penting yang lain? Karena kita tidak sadar bahwa kita sudah ada benih dosa. Orang yang menyadari ada benih dosa dalam dirinya, perjuangan yang bagaimanapun yang saudara kerjakan, saudara tidak akan pernah lepas. Melepaskan itulah Yesus harus datang. Melepaskan kita dari dosa, Yesus harus menderita. Yesus harus mati. Tanpa penderitaannya, tanpa kematiannya, maka kita yang akan mengalami penderitaan kekal, kematian kekal. Jadi saudara-saudara, siapa yang mengerti keperluan manusia? Siapa yang tahu apa yang kita perlukan? Hanya Allah pemilik kita. Tapi sering kita sendiri tidak menyadari itu. Kita tidak tahu apa yang kita perlukan. Padahal Tuhan Yesus sudah datang untuk kita. Tapi kita sendiri tidak menyadari bahwa yang paling kita perlukan adalah kehadiran Yesus di dalam hati kita. Nah, kita perhatikan apa yang terjadi kepada Lewi pemungut cukai ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Inilah orang yang sudah rindu. Inilah hati yang menanti. Begitu pertemuan pertama dengan Tuhan Yesus, dia tidak banyak pertimbangan, saudara. Dia tidak banyak tanya keluarga, tetapi dia berinisiatif. Dia sendiri langsung ambil keputusan berdiri, lalu meninggalkan segala sesuatu. Itu artinya apa? Bagi dia, yang dia perlukan, jawaban untuk kebutuhan hidupnya yang membuat dia selama ini tertekan, sudah datang. Jawaban untuk keperluan Lewi yang saat selama dia bekerja sebagai pemungut cukai, ketika dihindari orang, ketika dibenci oleh orang lain, sekarang ada Allah yang suci memperhatikan dia, peduli kepada dia, dan memanggil dia. Dia tidak sia-siakan kesempatan yang demikian baik ini. Dia langsung pergi. Dia tidak pikir panjang, uang ini semua kemana? Uang yang sudah banyak ini bagaimana? Tidak. Dia langsung melihat Yesus. Dan dia berdiri, meninggalkan uangnya, meninggalkan pekerjaan. Berarti di dalam hati Lewi, Yesus jawaban. Yesus kebutuhan. Yesus yang bisa melepaskan dia dari ketertekanannya. Orang lain aja menganggap dia berdosa, orang lain aja benci kepada dia yang rajin beribadah. Sekarang Allah yang suci mau memanggil dia. Ini luar biasa. Allah yang suci yang tanpa dosa mau memanggil Lewi yang dianggap dijuluki paling berdosa. Ini satu hal yang paling berharga dalam hidup Lewi, sehingga dia langsung tinggalkan segala sesuatu. Beda dengan orang kaya muda. Saudara ingat waktu orang kaya muda, dia orang yang rajin beribadah, orang yang melakukan semua hukum Taurat. Maka ketika Tuhan Yesus katakan, engkau tentu tahu perintah Allah, jangan begini, jangan. Oh, semuanya itu Tuhan sudah kulakukan sejak masa muda. Orang yang aktif, orang yang giat beribadah, orang yang melakukan hukum Taurat. Tetapi ketika Tuhan Yesus katakan satu lagi kekurangan. Apa satu lagi?
juallah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Sama kalimatnya, ikut aku. Kuncinya di sini. Ikutlah aku. Lewi, mari ikutlah aku. Langsung dia tinggalkan, ikut. Tuhan Yesus gak suruh tinggalkan rumah cukaimu itu, tinggalkan dosamu, mari ikut aku. Tidak. Tuhan Yesus hanya katakan, ikutlah aku. Tapi dalam hati Lewi, dia rela tinggalkan semuanya untuk mengikut Yesus. Sedangkan orang kaya muda yang sudah lama hidup dalam hukum Taurat, yang sudah melakukan semuanya, tapi ketika Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku, apa reaksi orang muda itu? Dia pulang dengan kecewa. Mengapa dia kecewa? Padahal dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Bukankah dia rindu beroleh hidup kekal? Tapi ketika Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku, dia pulang kecewa. Harusnya tadi kan dia bersukacita. Wah, aku menemukan jawabannya. Ikut Yesus rupanya mendapat hidup kekal. Harusnya kan dia hore-hore. Tapi mengapa dia pulang dengan kecewa, saudara? Oleh karena bagi dia harta masih lebih mahal daripada Tuhan Yesus. Walaupun dia katakan semua sudah kulakukan, satu lagi belum. Bagikan kepada orang miskin. Itu artinya apa? Kasihilah sesamamu manusia. Itu kan gak lulus. Kalau hartamu melimpah tapi kamu gak mau berbagi kepada orang miskin, berarti kamu gak lulus satu. Walaupun semua sudah lulus, satu lagi tidak. Nah, secara hukum Taurat, satu aja gagal, 9 pun dilakukan, semua jadi gagal. Jadi kalau demikian, tak ada satu manusia pun yang bisa diselamatkan, yang bisa beroleh hidup kekal dengan melakukan hukum Taurat. Satu saja gagal, menggagalkan keseluruhan. Orang kaya muda sudah melakukan semuanya, tapi mengasihi sesama gagal. Maka kenapa Tuhan bukakan itu? Supaya dia sadar. Dia menganggap dirinya tadi benar. Dia menganggap semuanya sudah. Padahal satu lagi belum mengasihi sesama. Dia hanya memperkaya dirinya, tidak peduli dengan orang lain. Maka Tuhan Yesus katakan, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Ikut aku. Pulang dengan kecewa. Jadi orang yang belum melihat bahwa Yesuslah yang terbesar, yang termahal di dalam hidupnya, dia akan pulang dengan kecewa. Tapi siapa yang melihat Yesus yang terutama, Yesus yang termahal, terpenting bagiku, maka dia berani ikut Yesus, lalu berani tinggalkan segala sesuatu. Karena Yesus sumbernya. Ya, Petrus sudah pernah kita dengar. Petrus begitu mendapat ikan yang banyak, dia ikut Yesus, tinggalkan ikannya. Ini arti percaya. Percaya itu apa yang kita anggap berharga selama ini, apa yang paling kita anggap mahal. Ketika melihat Yesus yang termahal, maka yang lain itu kecil. Yesus besar, maka berani ikut Yesus. Lewi dengan segala kekayaannya, melalui pekerjaannya pemungut cukai, dia rela tinggalkan ikut Yesus. Dan apa yang dia alami, saudara? Lewi sukacita. Beda dengan orang kaya muda. Dari mana kita melihat sukacitanya? Dia menjamu Tuhan Yesus. Ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ini bukti ada sukacita. Dia membuat perjamuan untuk Tuhan Yesus.
Dan ketika dia menjamu Tuhan Yesus di rumahnya, dia undang sahabat-sahabatnya, pemungut cukai, orang berdosa yang lain. Ini adalah berbagi. Apa yang dia alami, dia rindu sahabatnya, temannya yang dianggap berdosa selama ini oleh orang Farisi dan ahli Taurat, diundang makan supaya dia juga mendengar pengajaran Yesus. Jadi kita yang sudah mendapatkan damai sukacita, seharusnya kita juga berbagi hal yang sama kepada orang lain. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan di dalam Yesus, pasti kita berikan kepada orang, bagikan, supaya orang lain juga bisa mendapat hal yang sama. Ini yang dikerjakan oleh Lewi. Dia tidak hanya mengalami sukacita dan untuk diri sendiri, tetapi dia berterima kasih kepada Tuhan dan dia berbagi kepada teman-temannya supaya temannya juga mengalami hal yang sama. Ini pembaharuan. Pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seorang pemungut cukai, seorang yang dibenci, seorang yang dianggap paling berdosa, disucikan oleh Tuhan Yesus, diubahkan oleh Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, dan dia rela meninggalkan dosa-dosanya. Dia bersedia tinggalkan pekerjaannya mengikut Yesus. Maka salah satu muridnya adalah Lewi, yang namanya juga sama dengan Matius. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Jadi coba tanya diri sendiri, Sianu, kapan kamu diperbaharui? Kapan, tahun berapa kamu diperbaharui seperti Lewi? Orang yang diperbaharui itu ada pengalamannya yang bisa dia bagikan, saksikan kepada orang lain. Tapi kalau kita sendiri belum pernah punya pengalaman, kita tidak bisa berbagi. Nah, saudara-saudara, bagaimana reaksi orang Farisi ayat 30? Kita baca bersama-sama. 2 ya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Dia terus merasa dirinya yang benar, pihaknya yang benar. Lalu Yesus yang suci dari surga kok mau makan dengan pemungut cukai itu? Kenapa dia mau bergabung dengan orang berdosa itu? Tapi ketika orang Farisi dan ahli Taurat berbicara kepada murid Yesus, Yesus mendengarnya. Yesus mendengar pembicaraan mereka. Lalu Yesus yang menjawab dari ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi hai ahli Taurat, hai orang Farisi, tujuanku datang dari sorga, bukan memanggil kamu. Ya, itu dia kasarnya. Kamu yang menganggap dirimu benar, kamu menganggap dirimu layak, aku tidak memanggil kamu. Tetapi aku memanggil mereka ini karena mereka sadar orang berdosa, orang yang sadar yang perlu diselamatkan. Orang yang merasa diri benar kan dia tidak butuh pengampunan. Tapi orang yang sadar berdosa, pasti dia mencari jalan keluar dari dosanya, dari kejahatannya, sehingga Tuhan Yesus menjumpai orang seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah saudara? Golongan yang manakah saudara selama ini? Jangan-jangan kita sama dengan orang Farisi, sama dengan ahli-ahli Taurat, karena kita banyak tahu firman, kita merasa kita lebih suci, lebih benar dari orang lain. Padahal Tuhan Yesus tahu hati manusia. Tuhan Yesus mengerti kerinduan kita.
Kalau kita tertekan di dalam dosa kita mau berjuang keluar dari dosa, kita tidak mampu, justru Tuhan datang menolong. Jadi siapa yang selama ini merasa berat di dalam dosanya, tertekan di dalam dosanya, lalu dia sadar, dia butuh pertolongan, maka Yesus akan menjumpai saudara. Tapi selama saudara menganggap diri saudara lebih benar dari orang lain, maka Tuhan tidak akan menjumpai saudara. Karena kedatangan Tuhan bukan memanggil orang yang merasa diri benar, tetapi Dia memanggil orang berdosa supaya mereka yang sadar berdosa berbalik kepada Tuhan. Karena dengan hadirnya Tuhanlah kehidupan orang berdosa bisa diubahkan. Pola pikir kita diubahkan dengan kehadiran Tuhan. Tapi tanpa kehadiran Tuhan, pasti pikiran kita di depan, konsep-konsep kita di depan, bukan apa yang Tuhan katakan. Orang yang sudah menerima pribadi Allah di dalam hidupnya, maka kebenaran Allah yang memimpin pikirannya, memimpin hatinya, memimpin hidupnya, maka bukan lagi seperti konsep dia, tetapi seperti yang Allah mau, seperti yang Allah kehendaki. Jadi hari ini saudara-saudara, mari kita tilik diri kita, hati kita, pikiran kita. Kita beranggapan selama ini tentang diri kita siapa? Siapakah saudara di hadapan Allah? Kalau saudara masih merasa aku tidak berdosa kok, aku tidak bersalah, gak pernah aku sakiti orang, gak pernah aku bunuh orang, ya. Walaupun kita gak pernah membunuh dengan pisau, tetapi kita semua sudah pernah menjadi pembunuh. Karena Tuhan Yesus katakan, siapa yang membenci saudaranya sama dengan membunuh. Gak mungkin kita gak pernah membenci. Berarti kalau demikian saudara, semua manusia perlu Tuhan Yesus. Karena tanpa kehadiran Tuhan, kita semua bersalah. Kita semua berdosa. Hamba-hamba Tuhan pun berdosa. Maka kehadiran Tuhan yang bisa menyucikan hamba Tuhan sekalipun. Apalagi jemaat. Jadi semua orang tanpa dibedakan oleh Tuhan, tanpa kecuali, semua memerlukan Tuhan. Untuk itulah Yesus datang. Kalau kita benar gak perlu kita Tuhan Yesus. Justru karena kita tidak benar, kita salah, kita berdosa, pikiran kita jahat, konsep kita banyak yang salah, maka Tuhan datang untuk memperbaharui semuanya itu. Siapa yang sudah menerima Yesus akan diperbaharui. Lewi contohnya sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kehidupan lamanya berubah, maka dia berani tinggalkan untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berharga, lebih mahal dari apapun dan siapapun. Dari semua harta yang dia kumpulkan, Yesus lebih mahal. Karena harta yang dia kumpulkan selama ini tidak membuat dia bahagia. Kalau orang lain semua membenci dia, banyak pun harta, itu membuat tertekan. Ya coba saudara-saudara, banyak sekali yang membenci saudara, gak nyaman. Lewi banyak yang membenci dia, banyak gak suka kepada dia, khususnya orang Yahudi. Tapi justru Tuhan Yesus menjumpai dia, supaya dia bisa diubahkan sama seperti namanya, berguna bagi Tuhan. Ya. Tadinya Lewi ini kan biasanya dari suku Lewi yang melayani di rumah Allah, tapi justru dia pindah menjadi pemungut cukai. Itu yang dibenci. Dari keturunan Lewi yang harusnya melayani di bait Allah,
tapi dia melayani di rumah cukai. Siapa yang bisa mengubah hatinya? Siapa yang bisa mengubah konsep pikirannya? Hanya kehadiran Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, apakah saudara dibenci atau membenci? Apakah saudara orang berdosa atau orang benar? Kalau saudara yang membenci, orang yang saudara benci itu dikasihi oleh Tuhan. Ingat, siapapun yang saudara benci itu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membenci siapapun. Jadi kalau kita membenci, berarti kita membenci orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena semua ciptaan Tuhan, semua manusia ciptaan Tuhan, lalu semua yang diciptakan Dia mau selamatkan. Kehadirannya yang bisa menyelamatkan, yang bisa mengubahkan. Apakah saudara di pihak benar atau pihak bersalah, maka Tuhan Yesus akan menjumpai orang yang di pihak berdosa untuk diselamatkan. Mari kita selidiki hati kita, konsep kita. Apakah konsep kita selama ini sudah banyak yang salah? Konsep yang salah akan diperbaiki oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang untuk meluruskan yang salah supaya kita dibenarkan. Di dalam Yesus kita diperbaharui. Kedatangan Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Jadi ketika saudara sadar sebagai orang berdosa, jangan berkecil hati, jangan sedih karena Tuhan datang untuk saudara. Sudah lama saudara hidup dalam dosa, menyakitkan hati Tuhan, saudara tidak mampu keluar. Pertolongan Tuhan yang bisa membebaskan saudara. Jumpailah Dia datang menjumpai saudara, sambutlah Dia, karena kehadirannya lah yang bisa merubahkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau bukan melihat apa pekerjaan kami, siapa kami, tetapi Engkau datang untuk mencari orang yang sadar sebagai orang berdosa. Karena Engkaulah satu-satunya yang dapat mengubahkan orang berdosa menjadi benar. Tidak ada satupun kami yang benar, tetapi kehadiran-Mu lah yang membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu supaya apa yang kami dengar, Tuhan sendiri bekerja, meneruskannya di dalam hati kami, supaya tiap-tiap orang yang sudah mendengar firman-Mu mengerti, sadar pihak yang manakah mereka selama ini. Konsep apa yang ada tertanam dalam diri mereka, supaya itu dapat diluruskan dengan kehadiran-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun dari rumah kami masing-masing. Karena Allah kami sama, mengasihi setiap orang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.